Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 5 September 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Hiram, Raja Tirus, dan hari ini adalah hari yang kelima. Renungan hari ini berjudul Balasan yang Sepadan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ke-12. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Adalah hal yang lazim ketika orang sudah menunjukkan kebaikan, dia akan menerima kebaikan pula. Demikianlah yang dialami oleh Hiram Raja Tirus. Dia sudah menunjukkan kebaikan kepada Salomo, maka Salomo pun menunjukkan kebaikan kepadanya. Paling tidak ada dua bentuk kebaikan yang diterima oleh Hiram. Pertama, dalam bentuk materi. Materi yang diterima Hiram dijelaskan di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11, yaitu 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Jumlah gandum yang diterima Hiram memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah gandum yang menjadi konsumsi tahunan Salomo. Namun itu sudah cukup menunjukkan kebaikan Salomo. Sedangkan minyak yang diterima Hiram adalah minyak tumbuk. Yang dimaksud dengan minyak tumbuk adalah minyak murni, yang merupakan olahan pertama dari buah zaitun. Minyak tumbuk merupakan minyak yang berkualitas dan bernilai tinggi, karena hanya minyak tumbuklah yang bisa digunakan untuk menorah di ruang kudus. Itu artinya bahwa pemberian Salomo kepada Hiram adalah pemberian yang terbaik. Menarik bahwa itu dia terima tahun demi tahun. Abarbanel beranggapan bahwa Salomo memberikan kepada Hiram sepanjang ia hidup, karena kemurahan hatinya yang besar dan kedermawanannya. Yang jelas bahwa Hiram menerima kebaikan karena dia telah menunjukkan kebaikan terlebih dahulu. Kedua, dalam bentuk hubungan sosial. Hubungan sosial yang baik yang dirasakan oleh Hiram adalah perdamaian dan perjanjian dengan Salomo. Jalinan persahabatan antara Hiram dan Salomo sudah terbentuk sebelumnya. Namun perdamaian itu akan menjaga dan memperkuat persahabatan mereka. Bayangkan seandainya Hiram berbuat jahat kepada Salomo, maka akan terjadi perselisihan. Bahkan bisa terjadi perang, dan persahabatan mereka dengan sendirinya akan bubar. Itulah sebabnya kebaikan yang ditunjukkan oleh Hiram berperan penting dalam menjaga hubungan sosial yang penuh damai. Hubungan keduanya kemudian diperkuat dengan perjanjian. Perjanjian itu mengikat baik Salomo maupun Hiram, dan masing-masing harus menunjukkan tanggung jawab sebagaimana tercatat dalam perjanjian tersebut. Namun yang jelas bahwa hal itu membuat hubungan keduanya menjadi semakin harmonis. Dan Hiram pun bisa hidup tenang tanpa rasa khawatir kalau Salomo akan mencaplok wilayah kekuasaannya. Dan ini pun terjadi karena Hiram telah menunjukkan kebaikannya. Dia pantas menerimanya kembali. Yesus mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dengan kata lain, kita akan menerima balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, mari kita berbuat baik, supaya kita menerima sesuatu yang baik juga. Kata-kata bijak, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan. Bapak Ibu, kami mengajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, mampukan aku untuk berbuat baik kepada sesamaku, karena aku tahu bahwa kebaikan juga akan aku terima di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.